Camilan yang satu ini sukses banget bikin aku recook lagi dan lagi. Rasanya yang gurih, kuahnya yang seger, dijamin bikin seisi rumah jatuh cinta. Mula-mula kita siapin bahan utamanya dulu. Kita pakai bahan paling ekonomis tapi dijamin rasanya tetap enak. Kita rendam dulu pakai air panas lalu cuci bersih. Next, kita siapin bumbu biangnya. Masukin 5 siung bawang putih, masukin juga udang rebon yang udah kita cuci bersih, dan masukin bumbu-bumbu pelengkapnya. Untuk lebih jelasnya aku tulis di video ya. Takaran airnya aku pakai 450 ml aja. Aku pakai setengah airnya untuk bantu ngecoklat, dan untuk setengah takarannya lagi kita masukin pas ngadon si biangnya. Di sini aku cuma pakai 200 gram tepung terigu. Kita siram pakai bumbu halus, kita siram pakai sisa air yang tadi. Kita aduk-aduk merata, biarin yang menggumpal itu hancur dulu sebelum kompor dinyalakan ya. Biar makin mudah, alat tempurnya aku ganti pakai whisk dulu ya. Setelah tepung terigunya udah bener-bener larut, kita siap nyalain kompornya. Masaknya aku pakai api yang terkecil. Aduk-aduk terus biar bagian bawahnya nggak gosong dan berkerak. Pastikan kalian memasaknya pakai teflon yang anti lengket ya. Untuk di daerahku, jajanan ini empek-empek kapal selam atau empek-empek lenjer masih jarang banget yang jual. Padahal ini kalau dijual di bulan puasa pasti laku banget ya. Jadi jiwa pedagangku meronta-ronta dah. Next, kita kembali ke adonan. Kalau dirasa adonan biangnya udah mateng, ciri-cirinya dia menggumpal seperti yang aku tunjukkan di video. Aduk perlahan, matikan kompor, dan kita siap ke tahap berikutnya. Untuk tepung keringnya aku cuma pakai 400 gram tepung tapioka. Kita masukin adonan biang yang tadi kita buat. Masukin 1 butir telur. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Disesuaikan aja sama selera masing-masing ya teman-teman. Kita uleni sampai semua bahan tercampur rata, jangan ditambahin air. Kita uleni dulu sampai benar-benar kalis. Nanti kalau adonannya dirasa kurang kalis atau ambyar, susah dibentuknya, baru deh kalian bisa tambahin sedikit air panas. Tapi untuk adonanku kali ini aku nggak tambahin air lagi ya, cukup 450 ml di awal. Nah, ciri-ciri adonan kalis itu nggak lengket di tangan ya, seperti yang aku tunjukin di video. Lanjut, kita sisihin dulu adonannya. Kita siapin dulu isian untuk empek-empek kapal selam. Kali ini aku juga mau sepil mangkok plastik yang murah meriah banget. Cuma 10.000 aja kalian bisa dapat 6 mangkok. Jadi kalau kalian mau samaan, aku share linknya ya. Lanjut, kita cetak empek-empeknya. Setiap hari banyak banget yang tanya, kenapa aku kok suka banget masak, bikin cemilan. Emang nggak capek? Enakan beli tahu. Gini ya teman-teman, keluargaku tuh keluarga besar banget. Keluargaku juga suka banget ngemil. Dan aku tuh tipe yang beli makanan itu kalau nggak bagi-bagi tuh nggak bisa nelen kayaknya ya. Bayang-bayang banget sama keponakan sama adik di rumah. Jadi sekalian aku ngonten, sekalian aku bikin stok makanan buat di freezer. Istilahnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Iya kan? Betul nggak? Jadi ibaratnya kalau kita baik ke keluarga atau ke kerabat, hal baik juga yang akan balik ke kita ya kan? Next, untuk pembuatan empek-empek kapal selamnya kurang lebih seperti yang aku tunjukin di video ya. Usahakan isiannya jangan terlalu banyak dan tepiannya harus rapat biar nggak bocor. Lakukan langkah ini sampai adonan benar-benar habis. Aku ulangi sekali lagi ya. Mula-mula bentuk adonan berbentuk cekung, isi pakai telur sesuai dengan ukuran besar kecilnya empek-empeknya. Lipat bagian atas, rekatkan jangan sampai ada yang bocor. Pelkan. Di satu resep ini kalian bisa dapat empek-empek banyak banget. Ini cocok banget jadi stok cemilan di freezer. Dari tepung terigu yang cuma 200 gram, tepung tapioka yang cuma 400 gram, dan telur ayam cuma 2 butir, bisa jadi sebanyak ini. Untuk tahap berikutnya kita masuk ke perebusan. Untuk merebusnya cukup sampai mengapung aja ya. Pastikan air perebusannya udah dicampur sama minyak goreng. Setelah mengapung kita siap tiriskan. Tuh kan, gemoy-gemoy banget kan? Lanjut, kita rebus empek-empek lenjernya. Sumpah ini aromanya pas direbus aja udah harum banget. Bikin anakku yang di belakang udah teriak-teriak gak sabar pingin incip empek-empek ini. Tenang, stoknya banyak kok. Besok ibu buatin lagi. Karena empek-empeknya udah matang, kita lanjut. Kita bikin kuah cukonya. Kuah ini pembuatannya simple banget, bahan-bahannya simple banget, tapi rasanya dijamin seger dan endulita. Bahan-bahannya cuma gula merah, asam jawa, cabai, dan bawang putih. Untuk komponen lengkapnya aku tulis di video ya. Aromanya kalian wajib recook sih ini. Kalau udah mendidih, kita matikan kompor. Untuk tahap terakhir, kita masuk ke tahap penggorengan. Usahakan menggoreng dengan api yang benar-benar panas, tapi dengan api yang sedang ya. Biar apa? Biar hasilnya renyah di luar, lembut di dalam. Kali ini aku cuma goreng 3, nanti aku goreng lagi kalau Pak suami udah datang. Kukira cukup aku barengan sama si bocil, ternyata kurang. Astaga.
Ini nih bagiannya aku suka banget. Mari kita makan-makan. Effortnya bikin langsung terbayar lunas sama hasil yang memuaskan banget. Kombinasi gurih sedapnya empek-empeknya disiram pakai kuah cukoy yang seger banget sama timunnya juga mantep. Ini kombinasi yang perfect banget. Oke, sekian video aku kali ini. Semoga bermanfaat. See you, bye bye.